وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على قواعد الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd.
Ayuhal mu'minun, usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Luhur At-Thaqafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua telah memasuki hari kedua pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan suci yang mulia ini dengan ibadah tentunya, dengan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita sebagai santri, ibadah apa yang paling bagus yang bisa kita jalankan dalam bulan suci ini? Tidak lain, tidak bukan adalah thalabul ilm, tahsilul ilm, mencari ilmu. Mari kita perbanyak menghadiri majlis-majlis pengajian, halaqah-halaqah durus, ngaji pasaran. Bahkan pada umumnya santri di pesantren-pesantren kalau bulan suci Ramadan penuh dengan pengajian-pengajian pasaran. Berbagai kitab, ukuran besar, ukuran kecil, ramai, semarak di pesantren-pesantren, yaitu dengan kegiatan ngaji pasaran. Hunaka asbabun allati tuhammisu wa tusyajji'u ala tahsilil ilm. Di sana ada hal-hal, ada sebab-sebab, ada alasan-alasan yang memotivasi, yang mendorong kita semua untuk lebih giat dalam mencari ilmu. Minha, diantaranya ma'rifatu fardi talabil ilmi, ma'rifatu hukmi talabil ilmi, mengetahui hukum mencari ilmu. Apa hukumnya mencari ilmu? Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim maupun muslimah. Itu yang memotivasi kita, yang membuat kita termotivasi mencari ilmu, karena hukum mencari ilmu hukumnya fardu. Minha, di antaranya lagi hal-hal yang memotivasi kita untuk rajin mencari ilmu, di antaranya adalah ma'rifatu fadlil ilmi. Kita tahu ilmu adalah hal yang utama. Wa fadlil ulama, kita tahu orang yang berilmu, alim, ulama adalah orang yang memiliki anugerah, memiliki kehormatan. Wa ma'rifatu ajri tahsilil ilm, kita tahu mencari ilmu itu dapat pahala. Nabi bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, ya berjalan dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kita tahu pahalanya besar dalam mencari ilmu. Penyebab lain yang memotivasi kita untuk rajin belajar thalabul ilmi adalah annal ilma yarfa'u sahibahu. Ilmu akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha, di antara lagi hal-hal yang memotivasi kita untuk mencari ilmu adalah mengetahui ma'rifatut tariqa as-sahihah fi tahsilil ilm.
mengetahui bagaimana cara yang benar dalam mencari ilmu itu. Ini tanwi', banyak macam cara yang benar supaya kita bisa berhasil mencari ilmu. Di antaranya hudurul halaqat. Kita hadir di kelas-kelas pelajaran. Kita tidak pernah absen, tidak pernah gaib menghadiri kelas-kelas pelajaran, jam mata pelajaran. Kemudian hudurul majalis al-ilmiyah, kita menghadiri forum-forum diskusi. Kemudian qiraatul kutub fil maktabah, kita selalu datang di perpustakaan, memperbanyak wawasan kita, membaca buku-buku, membaca kitab-kitab. Itu adalah tariqah, cara untuk meraih ilmu pengetahuan. Kemudian kita memakai wasail teknologi seperti internet dan segala macamnya. Itu juga cara untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang tidak kalah penting, bagaimana cara yang benar untuk mendapatkan ilmu adalah tanzimul awqat. Ini kita bisa memanage waktu, kita bisa mengatur waktu. Qala al-Khatib al-Baghdadi, ada Imam Khatib al-Baghdadi. Kalau disebut al-Khatib al-Baghdadi berarti sahibu kitab Tarikh Baghdad, pemilik penulis kitab sejarah Baghdad. Ada lagi Ibnul Khatib al-Gharnati, itu lain, itu temannya Ibnu Khaldun, penulis kitab Al-Ihatah fi Akhbaril Gharnatah. Qala al-Khatib al-Baghdadi, kata Imam Khatib al-Baghdadi mengatakan, ajwadul awqati lil hifadz al-ashar. Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah al-ashar, yaitu waktu sahur. Gunakan waktu sahur untuk menghafal. Karena menurut Al-Khatib al-Baghdadi, waktu menghafal yang paling baik adalah waktu sahur. Kemudian thumma wastun nahar, kemudian di tengah-tengah siang. Qala Ibnu Jama'ah, inna min adabil muta'allim, sebagian dari adab seorang santri, seorang murid, ayyuqassima awqati naharihi wa lailih, dia bisa mengatur waktunya baik malam maupun siang. Wa ayyahtamma ma baqiya min umrih, dia harus bisa memperhatikan sisa-sisa dari umurnya. Kemudian beliau melanjutkan, ajwatul awqati lil hifadz al ashar, waktu yang tepat untuk menghafal adalah waktu sahur. Walil bahthi al abkar was sabah, kalau kamu untuk meneliti, mengkaji, datang ke perpustakaan, riset pustaka, yang paling bagus, yang paling tepat waktunya adalah waktu pagi. Walil kitabati wastun nahar, kalau ingin menulis skripsi, tesis, menulis tugas, yang paling tepat adalah di siang hari. Walil murajaati wal mutala'ah al-lail, kalau ingin mutala'ah, muraja'ah, yang tepat adalah malam hari. Itu adalah tanzimul waqt. Bagaimana at-tariqah as-sahihah fi tahsilil ilm, cara yang benar untuk bisa kita mendapatkan ilmu, diantaranya adalah tanzimul awqat. Yang tidak kalah penting, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, diantaranya adalah mukhalatatul hirrisin. Kita berteman dengan siapa? Kita bergaul dengan siapa? Teman akan memotivasi kita. Ketika teman itu penuh semangat dan rajin, ya otomatis kita ikut rajin. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang malas, pasti kita akan terbawa malas. Ketika kita berteman dengan orang yang pikirannya tidak jelas, tidak perhatian terhadap pelajarannya, bolos, lompat pagar dari pondok, ya pasti akan mendapatkan hal yang seperti itu. Oleh karena itu, mukhatalatul hirrizin itu penting. Dengan siapa kita berteman? Teman akan memotivasi kita. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum,
Ketika kamu berada di suatu komunitas, maka bertemanlah dengan orang-orang pilihan di antara mereka. Wala tashab al-arda thummartada ma'arrada. Janganlah kamu berteman dengan orang yang hina, dengan orang yang bodoh, dengan orang yang malas. Ya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Jika kamu ingin tahu, berkenal dengan teman, maka carilah temannya dia itu siapa. Fa kullu qarinin bil muqarin yahtadi. Karena seseorang akan terlihat karakternya, akhlaknya dilihat dari bertemannya dengan siapa. Jadi marilah kita dalam mencari ilmu ini, carilah teman yang mampu memotivasi kita, yang mampu membuat kita semangat dalam mencari ilmu. Tidak kalah penting lagi di antara hal-hal yang mampu memotivasi kita dalam mencari ilmu adalah al-itla'u ala siyaril ulama. Ini penting. Membaca biografi para ulama. Al-itla'u ala siyaril ulama wa masyaqqatihim wa sabrihim fi tahsilil ilm. Bagaimana jerih payahnya mereka dalam belajar, bagaimana bersabarnya mereka dalam belajar. Coba kita lihat Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau lahir sebagai anak yatim, hanya punya seorang ibu. Beliau hidup miskin, tidak mampu untuk membeli kertas dan pulpen karena untuk belajar. Luar biasa. Tapi semangat beliau belajar tidak pernah putus asa. Dari Makkah beliau pergi ke Madinah hanya ingin berjumpa dengan a'immah, seorang imamul hadis, Imam Malik bin Anas, ingin belajar hadis kepada beliau. Tapi beliau tidak punya uang, tidak mampu membeli pulpen, tidak mampu membeli kertas. Beliau hadir di pengajiannya Imam Malik. Suatu ketika Imam Malik memperhatikan anak kecil yang bernama Muhammad Idris ini. Lalu Imam Malik menegurnya, kenapa kamu tidak perhatikan, tidak mendengarkan kata-kata saya? Kenapa jarimu hanya bermain-main mencoret-coret tanganmu dengan air? Imam Malik melihat Imam Syafi'i kecil ketika menerangkan teman-temannya menulis di kertas. Imam Syafi'i tidak punya pulpen, hanya dengan jarinya, lalu menutulkan air dan dia tulis di telapak tangannya seperti orang menulis dalam kertas. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak punya pulpen, saya tidak punya kertas, maka saya menulis di telapak tangan saya. Tapi ketika pengajian selesai, Imam Malik menguji Imam Syafi'i. Seluruh kitab Muwatta hafal, kitab Muwatta hadis karya Imam Malik semuanya hafal oleh Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Ini kesabaran dan jerih payah Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Kita kenal Imam Sibawai, Imamun Nuhat, tokoh di bidang nahwu. Siapa kira keluarga Persia yang berimigrasi dari wilayah selatan Iran di daerah Bayda menuju selatan Irak di Basrah. Di rombongan keluarga Persia itu ada anak kecil yang bernama Sibawai, yang nanti besar lahu sya'nun azimun fil mustaqbal. Dia akan punya masa depan yang luar biasa. Tidak ada yang mengira dari keluarga Persia yang berimigrasi itu. Siapa kira Imam Sibawai ketika ngaji kepada guru hadis, kemudian dia membaca teks hadis salah-salah, bahkan i'rabnya hancur berantakan, sehingga dia membuat tertantang, tergugah hatinya untuk belajar al-lughatul arabiyah, belajar nahwu. Beliau keliling mencari guru nahwu yang paling hebat. Dijumpailah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tokoh nahwu pada saat itu yang luar biasa, yang ahli nahwu, ahli sharaf, ahli balagha, yang pertama kali membuat kamus namanya Kitabul Ain,
Kamus yang dimulai dari huruf ain, bukan alif bata, berdasarkan makharijul huruf. Sibawai belajar kepada tokoh nahwu yaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa kira Sibawai di kemudian hari menulis kitab namanya Alkitab. Kitab ini menjadi rujukan generasi-generasi setelahnya di bidang nahwu. Gak ada yang mengira. Siapa kira Imam Sibawai akan melahirkan murid-murid yang luar biasa di bidang nahwu? Gak ada yang mengira. Di antara muridnya yang paling hebat adalah Qutrub Al-Asma'i dan tokoh-tokoh yang lainnya. Qutrub ini nama aslinya adalah Abu Ali Muhammad Al-Mustanir bin Ahmad. Kenapa disebut Qutrub? Karena setiap malam jam 4 beliau bangun, keluar rumah dan datang di rumahnya Imam Sibawai, duduk di depan pintu rumah di luar. Setiap kali mau sholat subuh, Imam Sibawai membuka pintu, pasti akan mendorong siapa tadi? Abu Ali yang tertidur di bawah pintu setiap pagi. Maka akhirnya Imam Sibawai berkata, ma anta illa qutrubul lail. Kamu ini seperti binatang malam yang tidak pernah tidur, selalu melek. Itu semua masyakkah, sabar, bersabar di dalam mencari ilmu. Setiap malam menunggu gurunya Imam Sibawai di pintu rumahnya sampai tertidur-tidur, sampai disebutkan kamu itu seperti hasyarat, binatang-binatang melata yang hidup di malam hari, yang suratul harakah, yang geraknya sangat cepat. Itulah akhirnya dia dikenal dengan sebutan Qutrub, ya Qutrubul Lail. Itu yang menjuluki adalah gurunya, yaitu Imam Sibawai. Qutrub punya karya banyak, luar biasa. Suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Qutrub, ya Qutrub, kaifa tusaghirud dunya? Bagaimana kamu mentasghir kalimat dunia? Ya Sayyidi, kaifa nusaghirud dunya wa dunya musaghara? Bagaimana mungkin saya mentasghir dunia? Kalimat dunia itu sendiri sudah bentuknya tasghir. Akhirnya Harun Ar-Rasyid mengakui kealiman Qutrub di bidang bahasa, maka diperintahkan untuk menulis kitab yang cocok untuk anak kecil, yaitu untuk anaknya Harun Al-Amin dan Al-Ma'mun. Lahirlah kitab namanya Al-Jamahir. Luar biasa. Karya Qutrub yang hebat lagi, Al-Istiqaqus Sarfi. Ini ilmu baru. Bagaimana satu kata yang ketika dirubah harokatnya maka memberikan lahir kata yang banyak dan beragam maknanya. Seperti kalimat ghamru, difathahkan ghinnya dengan ghimru, yang dikasrokan ghinnya dengan ghumru, yang didombahkan ghinnya. Maknanya beda. Assalam fathah, as-silam kasroh, as-sulam dhammah. Maknanya beda. Al-kalam, al-kilam, al-kulam beda. Da'wah, du'wah, maknanya beda. Orang pertama kali yang membuat ilmu istiqaqus sarfi adalah Qutrub. Ya mula'an bil ghadabi wal hajri wat tajannubi hubbuka barrahabi fi jiddihi wal la'ibi inna dumu'i ghamru, inna dumu'i ghamru, air mataku ghamru, inna dumu'i ghamru wa laysa 'indi ghimru, wa laysa 'indi ghimru bil kasrah. Fakultu ya dzal ghumru aksara anit ta'attubi bil fathi ma'un kasura. Kalau dibaca fathah ghamru artinya ma'un kasura. Innad dumu'i ghamru ay innad dumu'i kasura. Sabbat dumu', yang kasurat dumu', berderai sangat deras sekali. Air mataku berderai sangat deras sekali. Bil fathi ma'un katsura wal kasri haqdun sutira. Kalau himru artinya haqdun sutira, dengki yang tersimpan di dalam hati. Wa dhammi saksun madara. Kalau humru artinya orang yang bodoh. Saksun madara syai'an walam yujarribi, dan seterusnya. Ini luar biasa. Oleh karena itu mari kita belajar, ya, bagaimana orang-orang dahulu, ulama kita
kiai-kiai kita seperti Buya Kiai Said belajar sampai menghabiskan waktu yang lama 17 tahun di Timur Tengah misalkan, atau guru-guru yang lain. Lihat, mereka itu belajar penuh masyakkah, penuh jerih payah, penuh kesabaran. Itulah semua mampu memotivasi diri kita rajin belajar, semangat belajar dalam mencari ilmu. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'at. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa taqim taqsirana. Allahumma ighfir dhunuban walidina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.